Halo teman-teman semuanya, saya Lana Safila. Pada sesi presentasi kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara wan prestasi dengan penipuan dalam hukum bisnis. Penjelasan ini saya ambil dari referensi situs online yaitu hukumonline.com untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antara wan prestasi dengan penipuan. Baik, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari wan prestasi. Nah, di sini dijelaskan ketentuan wan prestasi itu telah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila dipitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dan merujuk pasal wan prestasi tersebut, setidaknya ada tiga unsur wan prestasi. Antara lainnya yaitu yang pertama, ada perjanjian. Dan yang kedua, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian. Lalu yang terakhir, yang ketiga, telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Nah, untuk istilah dari penipuan sendiri itu merupakan suatu tindak pidana dan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Adapun tindak pidana penipuan telah diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku hingga saat artikel ini diterbitkan serta Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Nah, pada pasal 378 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama selama 4 tahun. Dan pada pasal 452 Undang-Undang Pertama tahun 2023 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu maupun kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi hutang, membuat pengakuan hutang, ataupun menghapus piutang dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu sebanyak 500 juta rupiah. Sugandi mengartikan penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Nah, seseorang itu melang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan apabila memenuhi kelima unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada seseorang yang memang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain. Yang kedua, penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud tersebut, ternyata tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
Yang ketiga, korban penipuan yang digerakkan menyiarkan barang dengan jalan yaitu dengan penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. Yang kelima, si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Nah, penjelasan utamanya ini tentang perbedaan tentang prestasi dan penipuan. Perbedaan antar kawan prestasi dan penipuan adalah pada unsur tipu muslihat atau niat buruknya. Jika dalam suatu perjanjian lalai dijalankan tanpa adanya tipu muslihat, maka seseorang dapat dikatakan memenuhi pasal wan prestasi dan akan dikenakan pasal 1236 KUH Perdata. Sementara jika terdapat tipu muslihat dalam pembuatan kontrak ataupun pemenuhan perjanjian tersebut, dan serta berakhir dengan tidak dijalankannya perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan dikenakan pasal 378 KUHP atau pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bila ada pertanyaan apakah kasus wan prestasi itu dapat dilaporkan jadi penipuan? Maka jawabannya di sini adalah Mahkamah Agung berpendapat bahwa seseorang yang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari dengan itikat buruk, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian dipandang sebagai tindak penipuan. Apabila perjanjian tersebut didasari dengan itikat buruk atau tidak baik, maka niat jahat untuk merugikan dengan niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wan prestasi, tetapi termasuk dalam tindak pidana penipuan. Misalnya, meskipun hubungan hukum antara terdakwa dengan korban adalah pinjam meminjam uang, namun sebelum melakukan pinjaman tersebut, terdakwa telah memiliki itikat tidak baik kepada korban. Maka perbuatan materi terdakwa telah memenuhi unsur pasal penipuan. Nah, dari penjelasan saya tersebut, saya berharap kalian para penonton dapat mengetahui maksud dari perbedaan antara wan prestasi dengan penipuan. Sekian dari penjelasan saya akhiri presentasi kali ini dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para penonton.